Fang Yuan, Kota Xi. Menjelang malam rombongan Fang Yuan memasuki kota kecil bekas wilayah yang telah ditinggalkan oleh faksi iblis karena mereka mengalami kekalahan melawan Don Fang Wei. Kota kecil itu kini hanya dijaga oleh belasan ahli bela diri ranah Tianzun saja. Faksi keadilan tidak menaruh banyak ahli bela diri di kota kecil ini karena kota tersebut jauh dari hutan abadi, yang berarti kemungkinan sangat kecil akan terdampak pertarungan antar kedua faksi nantinya. Leluhur Agung, kita akan menginap di kita ini. Wei Ho berbisik pada Fang Yuan. Tidak apa-apa, kan kalau kita mungkin akan menginap di penginapan sederhana saja. Katanya lagi sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia melakukan hal itu karena gugup dan takut Fang Yuan tidak suka menginap di kota kecil ini. Ahli bela diri yang telah berkultivasi sebenarnya tidak membutuhkan istirahat, tetapi kuda-kuda yang mereka tunggangi bukan hewan spiritual sehingga bila dipaksakan terus bergerak maka kuda-kuda itu akan mati kelelahan. Makanya Wei Ho berinisiatif mengatakan agar rombongan mereka beristirahat di kota kecil tersebut. Baiklah dan jangan lupa memberi makan kuda-kuda kita juga. Sahut Fang Yuan sembari memperhatikan sekelilingnya yang tampak lengang dan banyak bangunan yang telah rubuh. Ada satu penginapan di tengah-tengah kota yang lumayan besar, Leluhur Agung. Seru Rana Immortal yang memasuki kota lebih dulu mencari informasi apakah ada musuh yang bersembunyi di sana. Mereka tahu Fang Yuan dapat mengalahkan musuh dengan mudah, tetapi mereka tidak ingin dia bertarung mengotori tangannya menyingkirkan musuh-musuh lemah karena mereka juga sanggup menyapu bersih musuh seperti itu. Kita akan menginap di sana saja, dan terima kasih, Lin Yun. Sahut Fang Yuan, sehingga Rana Immortal itu sangat senang karena mendapat pujian dari Fang Yuan. Jangan bawa ibuku. Tolong lepaskan. Ibu. Tiba-tiba anak berusia 10 tahun menangis histeris dan memohon agar ibunya tidak dibawa oleh dua pria ranah Tianzun saat rombongan Fang Yuan baru melangkah 200 langkah dari gerbang masuk kota kecil tersebut. Ibu anak kecil itu terlihat lumayan cantik walaupun pakaiannya lusuh. Namun, tubuhnya tampak dipenuhi luka-luka saat diseret dari rumah yang hampir rubuh. Dia kemungkinan melawan saat kedua pria itu hendak membawanya pergi karena ia tidak mau meninggalkan anaknya. Hei, bajingan kecil. Singkirkan tangan kotormu itu dari lenganku atau aku akan membunuh ibumu sekarang juga. Ancam salah satu pria itu, sudut bibirnya menyeringai jahat meledek anak kecil itu. Pergilah cener. Ibu akan baik-baik saja dan malam ini kamu tidur sendirian saja ya, ibu akan kembali besok pagi. Setelah ibu anak kecil itu dengan suara lemah, dia terpaksa menyerah melakukan perlawanan karena tidak ingin anaknya dipukuli atau dibunuh oleh kedua pria tersebut. Tidak kek. Jangan pergi, Bu. Sahut anak kecil itu menangis histeris dan masih menggenggam erat tangan pria yang menyeret ibunya itu. Ibu Xiaoyan yang dibawa oleh mereka tidak pernah kembali lagi. Aku tidak ingin ibu tidak kembali juga setelah pergi bersama mereka. Dengan putus asa anak kecil itu tetap berusaha menahan pria itu agar tidak membawa ibunya pergi. Sudahlah bunuh saja bajingan kecil ini. Bentak pria yang satunya lagi sembari menghunus pedangnya, sehingga ibu anak kecil itu berteriak histeris karena tak ingin anaknya mati dibunuh oleh mereka. Bila pedang pria itu melesat dengan cepat ke arah leher anak kecil itu,
dia tidak menggunakan energi spiritual karena mustahil anak kecil itu dapat menangkis tebasan pedangnya walaupun anak kecil itu berusaha menangkisnya dengan menyilangkan kedua tangannya. Namun, tiba-tiba ayunan pedang itu berhenti bergerak hanya 2 jengkal dari wajah anak kecil itu. Pria itu terkejut dan ekspresi wajahnya langsung menjadi masam. Akan tetapi saat menyadari bila pedangnya dihentikan oleh 2 jari tangan, pria itu langsung mundur selangkah. "Siapa kau? Kenapa kau mencampuri urusan kami?" bentak pria itu walaupun tangannya terlihat gemetaran tetapi ia tetap berusaha terlihat garang agar sosok asing yang menolong anak kecil itu ketakutan. "Kami adalah petugas keamanan kota ini. Jika kamu mencampuri urusan kami maka kami akan menjebloskan kamu ke penjara," ancamnya lagi. "Hah? Kau bilang apa?" sahut Wei Ho sembari meraih tangan pria yang menyeret ibu anak kecil itu. Dia langsung meremukkan tangan pria itu sehingga pria itu menjerit kesakitan dan ibu anak kecil itu pun terbebas dari cengkraman pria itu. "Ibu!" Anak kecil itu langsung memeluk ibunya dan menangis histeris. Wei Ho langsung melompat dari punggung kudanya saat melihat kejadian itu. Dia tidak bertanya pada Fang Yuan apakah akan turun tangan membantu mereka atau tidak, karena ia yakin leluhur sekte Huayan itu pasti akan bertindak seperti yang ia lakukan bila tak ada yang bergerak lebih dulu. "Kurang ajar. Berani sekali kau melukai petugas keamanan kota Si," bentak pria yang memegang pedang. "Faksi keadilan akan menghancurkanmu dan juga seluruh klanmu," ancamnya lagi sembari melompat ke arah Wei Ho. Wei Ho tetap bersikap santai dan mengeluarkan botol kecil berisi pil penyembuhan dari cincin dimensinya. Kemudian ia berjongkok dan mengelus pundak anak kecil yang sedang menangis histeris memeluk ibunya itu. Pria yang sedang melompat ke arah Wei Ho itu keheranan, kenapa dirinya diabaikan oleh sosok asing itu dan tiba-tiba ia menyadari ternyata basis kultivasi sosok asing itu ternyata adalah ranah immortal, sementara dirinya hanya ranah Tianzun saja. "Gawat! Aku harus kabur dari sini, kenapa ada ahli bela diri kuat di kota ini?" gerutunya dalam hati dan segera berbalik badan untuk melarikan diri. "Gunakanlah pil ini untuk menyembuhkan luka-lukamu, Nona," kata Wei Ho tanpa melirik pria itu, tetapi niat membunuh merembes dari tubuhnya sehingga petugas keamanan itu tersungkur ke permukaan tanah oleh niat membunuh itu. Fang Yuan yang memperhatikan aksi Wei Ho itu merasa ada yang aneh, dia merasa Wei Ho seperti sedang meniru gayanya. "Ah, kalau seluruh anggota sekte Huayan meniru gayaku maka dunia Tianzun ini akan menjadi pelawak handal hahaha." Fang Yuan tertawa dalam hatinya. "Cepat lenyapkan mereka. Jangan berakting aneh-aneh dan singkirkan juga sisa anggota mereka yang berada di gedung pemimpin kota," katanya lagi setelah mengintip sedikit ingatan mereka menggunakan teknik cuci otak. Baik-baik leluhur agung," sahut Wei Ho yang sebenarnya mengharapkan pujian dari Fang Yuan. Namun, yang terjadi malah di luar dugaannya. "Cih, gara-gara kalian aku dimarahi leluhur agung." Dia melampiaskan amarahnya dan langsung membunuh kedua petugas keamanan kota Si itu tanpa membiarkan mereka memohon ampunan lebih dulu. Setelah membunuh kedua pria itu, Wei Ho langsung terbang menuju gedung pemimpin kota tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada ibu dan anak yang ia selamatkan. "Sial! Wei Ho tidak membiarkan kita terlihat hebat di depan leluhur agung. Ayo kita susul dia."
seru Rana Immortal lainnya, sehingga Fang Yuan terkejut bawahannya sangat bersemangat sekali menumpas kejahatan, padahal dulu mereka itu bagian faksi iblis yang menentang faksi keadilan. Episode sebelumnya, menuju hutan abadi. Episode berikutnya, Kota Si 2. Kenapa mereka lama sekali? Dasar bawahan tak berguna. Pria besar memukul meja hingga hancur berkeping-keping karena bawahannya yang ia utus menculik salah satu wanita untuk menghiburnya tak kunjung datang. Mungkinkah mereka menikmatinya lebih dulu, bos? Pria kurus botak yang duduk di dekat pemimpin petugas keamanan kota Si tersebut memprovokasi pemimpinnya itu agar bertambah marah sehingga kedua rekannya yang ditugaskan menculik salah satu wanita kena marah saat mereka kembali nanti. Aku rasa juga begitu karena mana mungkin ada yang berani menghalangi mereka. Sahut petugas keamanan lainnya. Biasanya walaupun ada ahli bela diri yang melihat aksi mereka maka para ahli bela diri itu mengabaikan mereka karena tidak ingin nantinya bermasalah dengan klan Si yang menguasai kota Si ini. Klan Si termasuk klan besar yang tergabung dalam faksi keadilan, tetapi seluruh keluarga Si saat ini telah lama mengungsi di tempat aman di wilayah tengah dan sebagian besar ahli bela diri klan Si ikut dalam penyerbuan ke hutan abadi. Setelah kota Si direbut kembali dari faksi iblis, Tuan Muda Ketujuh mengirim 10 beberapa bawahannya untuk menjaga keamanan kota Si yang sebenarnya tujuan utama mereka hanyalah mengamankan aset-aset milik klan Si agar tidak dicuri oleh pencuri atau diambil penduduk yang kelaparan. Bukannya merasakan kedamaian setelah faksi iblis pergi, penduduk kota Si malah merasakan penderitaan yang lebih buruk dari antek-antek Tuan Muda Ketujuh itu. Selain menculik para wanita, mereka juga memungut upeti yang sangat memberatkan para penduduk sehingga banyak penduduk yang memilih meninggalkan kota Si. Bawahan Tuan Muda Ketujuh itu tidak takut akan dihukum oleh klan Si nantinya karena mereka telah membuat skenario kalau penderitaan yang terjadi pada penduduk kota Si itu dilakukan oleh faksi iblis sebelum mereka datang. Dan bila ada yang mengadukan mereka maka mereka akan melenyapkan orang itu. Kurang ajar sekali mereka. Aku akan menghajar keduanya hingga babak belur kalau mainanku telah mereka nikmati lebih dulu. Pemimpin petugas keamanan kota Si tersebut berkata sembari menggertakkan giginya saking marahnya. Ada yang aneh, bos. Kenapa ada muncul sambaran petir di cuaca yang cerah ini dan sambaran-sambaran petirnya juga tak kunjung berhenti? Apakah ada ahli bela diri kuat yang menyadari tindakan kita? Pemimpin petugas keamanan kota Si sependapat dengan bawahannya itu, tetapi ia merasa tak mungkin ahli bela diri kuat akan mendatangi kota Si karena hampir semua ahli bela diri kuat pergi ke hutan abadi bergabung dengan faksi keadilan dalam penaklukan faksi iblis. Kecuali ahli bela diri dari wilayah barat. Tebaknya. Namun, itu mustahil karena wilayah itu telah dikuasai oleh faksi iblis. Kabar kebangkitan leluhur pertama Sekte Huayan belum sampai ke kota Si karena kota itu jarang dikunjungi oleh para pedagang, sebab para pedagang belum berani memasuki tempat-tempat yang dulunya dikuasai oleh faksi iblis. Mereka takut faksi iblis tiba-tiba melakukan serangan balik mengambil alih kota itu kembali. Atap gedung pemerintahan kota Si tiba-tiba hancur disambar oleh sambaran petir sehingga mereka terkejut melihatnya. Ini bukan lagi fenomena alam, ini pasti serangan musuh. Seru pemimpin petugas keamanan sembari menghunus pedangnya. Kau periksa siapa bajingan yang berani mengusik kita itu.
Dia berteriak pada bawahannya yang bertubuh kurus. Bawahannya bertubuh kurus segera melangkah keluar dari bangunan itu. Sial! Dia menyuruhku menjadi tumbal. Kalau musuhnya kuat maka aku akan melarikan diri dan kalian akan mati di tanganmu. Belum selesai pria kurus itu mengeluh dalam hatinya, energi spiritual petir berbentuk bulan sabit tiba-tiba memotong lehernya. Pemimpin petugas keamanan dan bawahannya terkejut melihatnya. Mulut mereka menganga lebar dan ekspresi wajah mereka menjadi pucat karena hanya ahli bela diri dengan basis kultivasi di atas mereka lah yang dapat membunuh rekannya itu dengan mudah. "Jatuhkan senjata kalian," kata pemimpin petugas keamanan melalui suara telepati. "Kita akan menyerahkan diri dan berpura-pura baru saja tiba di sini kemarin dikirim oleh klan Si untuk mengusut petugas keamanan yang lama yang dicurigai telah melakukan tindakan kejahatan." "Baik, bos." "Iya." Tetapi tubuhku tak berhenti gemetaran. "Sial. Tutup mulutmu kalau begitu dan mundur ke belakangku," gerutu pemimpin petugas keamanan. Wei Ho melayang di atas atap bangunan yang telah hancur dan menatap beberapa ranah Tianzun yang bermuka pucat di dalam bangunan itu. Pemimpin petugas keamanan langsung bertekuk lutut. "Tuan, kami adalah anggota klan Si dan kami tak ada hubungannya dengan..." Dia langsung terdiam dan tidak menyelesaikan ucapannya karena sambaran petir kembali melesat ke arah mereka. Tidak. Bangunan itu meledak bersama pemimpin petugas keamanan dan bawahannya. Barulah Wei Ho menghela napas panjang, kemudian ia menengadah menatap langit. 19 ranah immortal Sekte Huayan juga tiba di depan halaman bangunan pemimpin kota Si. Akan tetapi yang mereka lihat kini hanyalah puing-puing bangunan saja. "Sepertinya tokoh utama saat ini masihlah Tuan Ho," kata salah satu dari mereka. "Setidaknya kita bisa menjadi tokoh sampingan, mungkin masih ada sisa-sisa bajingan lain yang bersembunyi. Ayo kita telusuri seluruh kota Si ini," sahut yang lainnya. Mereka kemudian meninggalkan Wei Ho yang masih melayang di udara. Setelah rekan-rekannya menghilang dari pandangannya, ia pun terbang menuju penginapan. "Apakah kalian baik-baik saja?" Fang Yuan menyapa bocah bernama Chen dan ibunya yang hampir diculik oleh petugas keamanan kota Si tersebut. "Kami baik-baik saja Tuan. Terima kasih telah menyelamatkan kami." Wanita itu menangkupkan tinju dan menundukkan sedikit wajahnya untuk menunjukkan rasa hormat pada Fang Yuan yang sempat membuat tertegun sejenak, karena pria berambut putih di hadapannya itu sangat tampan sekali dan itu jauh lebih tampan dari tuan muda klan Si. "Apakah paman adalah ahli bela diri kuat?" tanya bocah Chen sembari tersenyum lebar karena ia melihat Fang Yuan cuma berbicara sedikit saja dan sang penyelamatnya, Wei Ho langsung menuruti seruan Fang Yuan. "Kenapa rambut paman putih seperti kakek-kakek tetapi wajah paman seperti tuan muda kaya?" Dia keheranan. "Cener. Jangan berbicara sembarangan, beliau adalah kultivator." Ibunya langsung memarahinya. "Maafkan aku, paman. Jangan bunuh aku, iya." Bocah Chen langsung ketakutan, bulir-bulir air mata membawahi wajahnya. "Hahaha. Aku memang tua. Umurku sudah 1000 tahun dan aku adalah leluhur Sekte Huayan," sahut Fang Yuan tertawa lebar dan ia mengelus udara kosong di bawah dagunya. Aku lupa membuat janggut palsu agar terlihat seperti sesepuh yang asli," pikirnya.
Ye Lingyan sudah tak tahan lagi untuk segera menarik perhatian Fang Yuan. Selama perjalanan tadi Fang Yuan sangat jarang berbicara dengannya karena Fang Yuan lebih suka bertanya pada Wei Ho tentang faksi iblis atau wilayah yang akan mereka lalui daripada dirinya. Ambillah ini dan gunakan dengan baik. Ye Lingyan menyerahkan 5 keping emas pada wanita itu. Kami masih memiliki uang, nona muda. Wanita itu berpura-pura menolak pemberian Ye Lingyan walaupun dalam hatinya ia ingin segera menerimanya karena itu setara dengan 5 bulan gaji upah minimum klan Si. Kita ambil saja, Bu. Bukankah kita hanya makan sayuran liar saja selama ini? Bocah Chen langsung menyambar 5 keping emas itu dari tangan Ye Lingyan. Fang Yuan kembali tertawa, tetapi dalam hatinya ia merasa sedih mendengar ucapan bocah Chen tersebut dan itu mengingatkan pada Fang Ling yang ia tinggalkan berkultivasi di tanah suci Istana Surgawi. Istana Abadi. Leluhur Agung. Sepertinya kita harus meninggalkan satu anggota sekte Huayan di sini untuk melindungi mereka hingga klan Si datang dan kita juga akan menuntut tanggung jawab mereka karena telah menelantarkan penduduk kota Si. Usul Ye Lingyan dengan wajah berapi-api, ia sangat marah sekali walaupun dirinya dulu adalah anggota faksi iblis. Namun, sepanjang hidupnya ia tidak pernah mengusik penduduk biasa kecuali anggota klan besar dan musuh-musuh faksi iblis. Aku setuju dengan usulanmu, sahut Fang Yuan sehingga Ye Lingyan sangat senang Fang Yuan memujinya. Penatua Lingyan aturlah salah satu ranah Chaos Ancient God di sini dan kirim pesan ke kota Hua agar Don Fang Jian mengirim beras dan gandum kemari. Bocah Chen dan ibunya sangat senang mendengarnya, mereka tidak menyangka sekte Huayan akan mengirim bantuan makanan pada kota Si dan yang lebih mengejutkan mereka adalah sekte Huayan akan menuntut klan Si yang merupakan klan besar yang menjadi tulang punggung faksi keadilan di medan perang. Episode sebelumnya, Kota Si. Episode berikutnya, Penginapan Malam Biru. Yuan. Penginapan Malam Biru. Ada kabar mengejutkan. Pria tua memasuki penginapan Malam Biru, yang merupakan satu-satunya penginapan yang tetap buka walaupun kondisi kota Si seperti kota hantu. Hanya beberapa ahli bela diri yang kebetulan lewat di kota Si saja yang menjadi pelanggan penginapan tersebut. Bagaimana mungkin itu? Siapa yang berani mengusik antek-antek tuan muda ketujuh klan Si itu? Mungkinkah faksi iblis kembali datang merebut kota ini? Para pengunjung penginapan yang sedang sarapan dan minum arak di lantai bawah berspekulasi apa yang sedang terjadi. Pemilik penginapan yang merupakan ahli bela diri ranah Tianzun hanya termenung saja mendengarnya, karena ia tidak peduli siapapun yang menguasai kota Si ini. Dia memiliki cara sendiri agar penginapannya tidak diusik dengan cara membayar upeti tinggi dan menggratiskan beberapa botol arak pada antek-antek mereka. Namun, ada yang mengganjal di hatinya, semua ahli bela diri kuat faksi keadilan sedang melakukan penyerbuan ke hutan abadi, maka tidak mungkin anggota faksi iblis jauh-jauh datang ke kota Si lagi. Yang melakukannya adalah sekte Huayan, mereka hanya beberapa orang tapi basis kultivasi mereka sangat tinggi. Sahut pria tua itu. Sekte Huayan. Aku tidak pernah mendengar nama sekte itu. Apakah itu sekte tersembunyi yang memutuskan keluar dari sarangnya setelah tidak tahan melihat dunia ini hancur? Mereka kembali berspekulasi, beberapa orang menyangkal ucapan mereka dengan berspekulasi aneh-aneh.
Sekte Huayan, katamu. Pendekar dengan pedang besar di punggungnya terkejut mendengar ucapan pria itu. Apakah kamu mengenali sekte itu, Tuan? Tanya pemilik penginapan penasaran. Saat kami ke perbatasan wilayah barat, kami mendengar rumor kalau seluruh wilayah barat telah dikuasai oleh sekte Huayan, sahut pendekar wanita rekan pendekar pria tersebut. Awalnya sekte itu hanya sekte kecil yang hampir dilenyapkan oleh faksi iblis. Namun, tiba-tiba leluhur pertama sekte itu muncul dan tak jelas apa yang terjadi, tetapi mereka merubah wilayah barat menjadi wilayah paling aman saat ini. Pantas saja mereka tidak takut pada klan Si, dan kalau betul mereka sekuat itu maka aku ikhlas kota Si diambil alih oleh mereka. Hahaha. Jangan berkata begitu. Apa kamu tidak takut di antara kita ada yang mengadukanmu pada klan Si nantinya? Ah, maaf. Aku cuma bercanda saja. Pintu penginapan terbuka. Sosok tampan berambut putih dan wanita cantik yang diikuti oleh 5 ranah Chaos Ancient God memasuki penginapan tersebut. Ekspresi wajah semua orang menjadi tegang, termasuk sepasang pendekar pengembara yang hampir lupa bernapas saat melihat basis kultivasi Fang Yuan dan Ye Lingyan ternyata adalah ranah Absolute God. Dia bingung kenapa entitas sekuat itu mendatangi kota Si. Apakah ini hanya sebuah kebetulan saja? Sudut bibir Fang Yuan memancarkan senyuman tipis, dia menangkupkan tinju dan berkata, semalam malam Maksudku menjelang malam saudara-saudara. Tidak perlu tegang begitu, kami hanya ingin menginap saja bukan menyengsarakan rakyat seperti tikus-tikus klan Si. Hahaha. Namun, semua orang tetap diam dan saling berpandangan. Mereka bingung cara menjawab sapaan sosok agung di hadapan mereka itu. Kalau salah-salah bicara nantinya lidah mereka malah terpotong. Itulah yang ada di benak mereka saat ini. Sepertinya bualanku makin payah saja, iya. Fang Yuan berbisik pada Ye Lingyan. Apakah begitu? Aku merasa itu lucu, hehehe. Ye Lingyan tertawa dengan ekspresi menyeramkan. Semua orang melihat Ye Lingyan seperti melihat Tuan Putri jahat dalam cerita dongeng saja. Semua orang akhirnya ikut tertawa walaupun terlihat jelas ekspresi wajah mereka terintimidasi oleh aura dari Ye Lingyan. Pemilik penginapan mendekati Fang Yuan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kebetulan sekali banyak kamar yang kosong saat ini. Apakah Penatua makan dulu atau langsung menuju kamar? Leluhur Agung. Sela Ye Lingyan. Beliau adalah sosok kuat yang menyatukan wilayah barat itu. Semua orang makin terkejut dan tidak menyangka leluhur pertama yang dikatakan oleh pendekar wanita akan muncul di hadapan mereka. Jangan mengintimidasi mereka, Penatua Lingyan. Sahut Fang Yuan tersenyum hangat. Santai saja, anggap saja aku seperti orang biasa dan jangan lupa pemilik penginapan. Tolong bagikan makanan pada penduduk kota Si, besok bahan pangan akan segera dikirim dari kota Hua untuk meringankan beban hidup penduduk kota Si. Beberapa orang meneteskan air mata mendengar ucapan Fang Yuan, pendekar wanita dan pendekar pria langsung takjub, mereka tidak menyangka masih ada sekte yang mau berbagi makanan di situasi dunia yang kacau balau ini. Pemilik penginapan menyeka air matanya dan berkata, baik leluhur agung. Aku akan memastikan tidak ada penduduk yang kelaparan hari ini. Beberapa saat kemudian, Wei Ho dan 19 ranah immortal lainnya memasuki penginapan.
Mereka melaporkan kejadian di gedung pemimpin kota Si pada Fang Yuan dan membawa cincin dimensi yang berisi banyak kepingan emas serta sumber daya lainnya. Di kota Hua, Dong Fangjian langsung mengirim bahan pangan ke kota Si setelah mendapatkan pesan dari Ye Lingyan. Keesokan harinya, rombongan Fang Yuan langsung meninggalkan kota Si dan meninggalkan satu ranah Chaos Ancient God di sana untuk menjaga ketertiban di kota itu. Dua pendekar pengembara yang juga menginap di penginapan Malam Biru memutuskan melakukan perjalanan bersama rombongan Fang Yuan karena tujuan mereka juga ke hutan abadi. Keduanya kini berbicara dengan santai setelah merasa Fang Yuan adalah orang yang baik dan tidak sombong seperti ahli bela diri kuat biasanya yang hanya berbicara seadanya saja pada ahli bela diri yang lebih lemah darinya. Apa kalian tidak takut terluka ikut bergabung dalam penyerbuan ke faksi iblis itu? Tanya Fang Yuan, keheranan. Karena musuh yang akan mereka hadapi nanti tidak bisa dianggap enteng. Basis kultivasi mereka cukup tinggi dan berpengalaman dalam berbagai medan perang. Kami hanya melamar sebagai tim medis saja, nantinya kami akan membantu mengevakuasi orang-orang yang terluka, dan tujuan utama kami adalah melihat pertarungan sang pahlawan faksi keadilan, Tuan Muda Dong Fang Wei hehehe. Pendekar wanita tersipu malu. Fang Yuan tidak menyangka kultivator yang menerima dao keberuntungan surgawi itu akan populer sekali. Iya, dia memang sangat kuat dan berhasil memenangkan banyak pertempuran, tetapi aku yakin leluhur agung pasti lebih kuat apalagi dapat menyatukan wilayah barat. Pendekar pria sengaja memuji Fang Yuan karena takut Fang Yuan tersinggung karena mereka sangat mengidolakan Dong Fang Wei. Ah, aku tak kuat kok. Cuma menghanguskan beberapa komandan faksi iblis saja. Sahut Fang Yuan merendah, tetapi ekspresi wajah pendekar pria dan pendekar wanita langsung menganga karena Dong Fang Wei saja cuma memukul mundur komandan faksi iblis bukan membunuh mereka. Keduanya pun menduga-duga sekuat apa Fang Yuan itu dan bila ia bertarung melawan Dong Fang Wei siapa yang akan menang. Episode sebelumnya, Kota Si 2. Episode berikutnya, Hutan Abadi. Fang Yuan. Hutan Abadi. Ahli bela diri faksi keadilan bersorak gembira setelah memukul mundur komandan faksi iblis, Gu Hong bersama bawahannya yang kebanyakan memiliki basis kultivasi rendah. Dong Fang Wei dan ahli bela diri faksi keadilan ingin mengejar Gu Hong ke bagian terdalam hutan abadi, tetapi tiba-tiba kembang api tanda untuk mundur muncul di langit sehingga Dong Fang Wei dan ahli bela diri faksi keadilan keheranan, kenapa harus mundur padahal mereka diambang kemenangan. Ahli strategi faksi keadilan yang merupakan patriark klan Li mengatakan serangan pembuka dari faksi iblis itu merupakan pancingan saja dan mereka mungkin sedang menggiring pasukan faksi keadilan ke dalam jebakan. Dong Fang Wei dan ahli bela diri faksi keadilan terkejut mendengarnya, dirinya juga keheranan kenapa hanya ada satu ranah absolute God saja dalam faksi iblis tadi, ternyata mereka sedang akan digiring ke dalam jebakan. Walaupun Dong Fang Wei selalu berhasil memenangkan pertarungan melawan faksi iblis di wilayah tengah, dirinya tidak berani gegabah melawan mereka di hutan abadi ini karena kata sesepuh sekte bulan abadi, pemimpin faksi iblis itu sangat kuat dan di masa lalu dengan mudah mengalahkan banyak ranah absolute God faksi keadilan. Apa yang kita lakukan, Patriark Li? Tanya Dong Fang Wei. Saat ini moral bertarung anggota faksi keadilan sedang tinggi,
Jadi bila tetap diam seperti ini Dong Fang Wei takut mereka mengira para pemimpin faksi keadilan takut memasuki hutan abadi sehingga moral bertarung mereka menurun. Patriark Klan Li berpikir dan menatap lurus ke arah hutan abadi. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh Gu Bei ini? Dulu strategi bertarungnya adalah melakukan serangan langsung ke tengah-tengah pasukan musuh, tetapi kini ia malah mengirim pion-pion lemah saja, gumamnya. Sekte Huayan telah tiba. Seru anggota faksi keadilan yang berjaga di pinggiran pertahanan pasukan faksi keadilan. Semua orang menoleh ke arah kedatangan rombongan Fang Yuan. Awalnya mereka mengira yang akan muncul adalah ribuan ahli bela diri karena kabarnya Sekte Huayan telah menaklukkan seluruh wilayah barat. Namun, apa yang mereka pikirkan jauh dari kenyataan. Ternyata yang muncul hanya 2 ranah Absolute God, 4 ranah Chaos Ancient God dan 20 ranah Immortal. Patriark Klan Li, Dong Fang Wei, sesepuh Sekte Bulan Abadi yang merupakan ketua faksi keadilan bersama tokoh-tokoh penting lainnya segera menyambut kedatangan rombongan Fang Yuan. Sesepuh Sekte Bulan Abadi tersenyum lebar dan segera menangkupkan tinju. Selamat datang saudara dari Sekte Huayan. Sapanya. Xiao Long menyapa pemimpin faksi keadilan. Sahut Fang Yuan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Sesepuh Sekte Bulan Abadi terkejut mendengarnya karena ia mengira leluhur Sekte Huayan tidak datang dan hanya mengirim bawahannya saja, mengingat pria di hadapannya ini terlihat sangat muda dan tampan hanya rambutnya saja yang putih. Ye Lingyan, Penatua ketiga Sekte Huayan menyapa pemimpin faksi keadilan. Ye Lingyan juga menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Ye Lingyan. Darah Dong Fang Wei mendidih mendengar nama itu, kemudian ia mengepal tangannya dan niat membunuh merembes dari tubuhnya, karena yang membuat klan Dong Fang sampai terusir dari kota Hua adalah Ye Lingyan dan bawahannya. Patriark Klan Li menepuk pundak Dong Fang Wei agar menahan amarahnya. Untuk saat ini mereka harus menyingkirkan ego masing-masing dan mementingkan kemenangan melawan faksi iblis barulah membahas internal sesama faksi keadilan. Ye Lingyan merasakan niat membunuh dari pria tampan di sebelah pria tua yang menyambut mereka. Dia tidak mengenali Dong Fang Wei karena saat penyerangan kota Hua dirinya saat itu melawan Patriark Klan Dong Fang sedangkan yang lainnya ditangani oleh bawahannya. Hei, tampan. Apakah kamu kagum dengan kecantikanku? Tapi maaf diriku ini sudah milik leluhur agung. Godanya sembari mengedipkan mata. Dong Fang Wei menggertakkan giginya menahan amarahnya dan dia langsung meninggalkan tempat itu karena bila ia berlama-lama di sana ia takut dirinya akan merobek-robek wajah wanita sialan itu. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis, "Jangan bercanda begitu Penatua Lingyan. Kita di sini sebagai rekan faksi keadilan. Kita harus mendengar dan melaksanakan perintah dari pemimpin faksi." Fang Yuan sudah mengetahui kalau pria yang diejek oleh Ye Lingyan adalah Dong Fang Wei, karena ia merasakan ada aura dao keberuntungan surgawi darinya. Untuk saat ini Patriark Li sedang memikirkannya. Beliau adalah ahli strategi kita. Sahut sesepuh Sekte Bulan Abadi. Salam Patriark Li. Sapa Fang Yuan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Oh, pria muda di belakangmu itu memiliki bakat bela diri yang luar biasa. Di masa depan dia akan seperti pahlawan faksi keadilan Dong Fang Wei, hahaha. Dia adalah Li Fei, putraku.
Sahut Patriark klan Li dengan bangga memperkenalkan Li Fei yang juga mendapatkan dao keberuntungan surgawi, makanya Fang Yuan sengaja menyapanya. Dari kecil bakat bela dirinya sudah terlihat, dia menerobos ke ranah yang lebih tinggi lebih cepat dari anak-anak seusia dengannya. Berarti masa depan faksi keadilan masih cerah. Berlatihlah dengan giat karena di masa depan kamu adalah tumpuan faksi keadilan. Fang Yuan menepuk pundak Li Fei yang tubuhnya gemetar karena takut. Fang Yuan menyadari kalau dirinya adalah salah satu yang kabur dari sekte Huayan saat siluman Jenderal Kera Emas muncul. Li Fei bernapas lega. Fang Yuan hanya menyapanya saja walaupun ia masih bingung kenapa sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai jahat seperti tokoh antagonis dalam cerita dongeng. Aku tidak menyangka faksi keadilan mengerahkan puluhan ribu ahli bela diri dalam penyerbuan ini, gumam Fang Yuan. Kalau begini, aku tidak bisa langsung menyerang Gu Bei karena takutnya ia langsung menggunakan kekuatan dewa iblisnya yang membuat jatuh korban yang sangat banyak di pihak faksi keadilan. Bila hal itu terjadi maka ketidakseimbangan akan terjadi di dunia Tianzun. Bandit-bandit akan bermunculan mengganggu penduduk karena tidak adanya ahli bela diri yang menolong mereka. Silahkan bunuh aku Tuan Gu. Gu Hong berlutut di hadapan Gu Bei melaporkan kalau faksi keadilan tidak terpancing dengan strategi mereka. Sepertinya ada ahli strategi faksi keadilan yang menyadari rencanaku, sahut Gu Bei sembari berpikir sejenak. Apakah kalian memiliki ide yang bagus? Gu Bei ingin bermain-main melawan faksi keadilan walaupun ia yakin bila sendirian saja sanggup menghancurkan mereka. Namun, itu akan membuang banyak energi spiritualnya padahal setelah menyerap energi spiritual kultivator yang menerima dao keberuntungan surgawi itu dirinya akan meninggalkan dunia Tianzun dan menuju dunia abis. Makanya bawahannya perlu melemahkan kekuatan faksi keadilan lebih dulu sebelum ia turun tangan. Mungkin kita menyuruh mata-mata kita memperdaya mereka dengan arak dan tim kecil akan melakukan serangan bunuh diri mengurangi jumlah mereka. Sahut siluman elang. Patut dicoba. Gu Bei menerima usulan itu, karena taktik seperti itu banyak dilakukan. Contohnya pendiri kerajaan Majapahit yang berhasil mengusir pasukan Mongol setelah membuat mereka mabuk atau 200.000 pasukan Majapahit yang juga berhasil dikalahkan pasukan Pagaruyung setelah membuat mereka mabuk. Gu Hong, kau akan menebus kesalahanmu tadi dengan memimpin serangan rahasia ini. Gu Hong tersenyum lebar dan menangkupkan tinju. Aku akan memastikan misi ini berjalan sukses Tuan Gu. Episode sebelumnya, Penginapan Malam Biru. Episode berikutnya, Hutan Abadi 2. Hutan Abadi 2. Fang Yuan menolak ajakan Patriark Li ikut rapat dengan para tokoh-tokoh penting faksi keadilan untuk menyusun rencana melawan faksi iblis, dan beralasan ia tidak ahli dalam menyusun rencana. Namun, sesepuh sekte Bulan Abadi yang juga pemimpin faksi keadilan malah menghampirinya. Apakah pemimpin faksi tidak ikut bergabung dalam rapat itu? Selidik Fang Yuan apa tujuannya mendekati dirinya. Hahaha. Aku sudah terlalu tua, biarkan saja yang muda-muda menanganinya. Lagi pula Patriark Li itu ahli strategi yang hebat. Sahut sesepuh sekte Bulan Abadi. Sebenarnya ada yang ingin kutanyakan dan ini mungkin sangat sensitif. Akhirnya dia mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Fang Yuan mengedipkan mata pada Ye Lingyan yang langsung mengerti maksudnya.
Ye Lingyan segera berpamitan dengan alasan akan mendirikan tenda untuk leluhur agung Sekte Huayan itu dan ia membawa anggota Sekte Huayan lainnya bersamanya menjauh dari mereka. Sesepuh Sekte Bulan Abadi menjentikkan jari tangannya, kemudian lingkaran perisai mengelilingi mereka. Sebenarnya para patriark klan dan beberapa sekte telah mendesakku. Belum selesai sesepuh Sekte Bulan Abadi berbicara, tiba-tiba Fang Yuan berkata, "Aku mengerti." Sesepuh Sekte Bulan Abadi terkejut mendengarnya. Ia tidak menyangka leluhur pertama Sekte Huayan di hadapannya ini akan mengetahui tujuannya dan mereka tetap datang untuk membantu faksi keadilan. "Lantas apa jawaban leluhur?" Sahut sesepuh Sekte Bulan Abadi sangat penasaran menantikan jawaban Fang Yuan hingga detak jantungnya berdegup tak karuan. Dia berharap Fang Yuan akan mengembalikan semua wilayah klan-klan besar atau beberapa sekte di wilayah barat yang telah dikuasai oleh Sekte Huayan agar tidak terjadi perang saudara di masa depan. Fang Yuan menengadah menatap langit dan menghela napas panjang. Dia kembali mengelus jenggot tetapi ia kembali sadar kalau lupa lagi memasang janggut palsu. Sekte Huayan kini memang sudah kuat memiliki dua ahli bela diri Rana Absolute God ditambah Jenderal Kera Emas yang akan datang bila sekte tersebut diserang musuh. Namun, akan banyak korban jiwa di kedua belah pihak walaupun pada akhirnya Sekte Huayan akan memenangkan perang itu. "Aku bisa saja memberikan wilayah itu," sahut Fang Yuan. "Namun, mereka tidak boleh mengganti pemimpin kota yang telah kami lantik selama 20 tahun. Karena saat ini penduduk wilayah barat baru saja merasakan kedamaian dan kami tidak ingin para klan-klan itu memungut upeti yang mengenyangkan kelompok mereka saja." Sesepuh Sekte Bulan Abadi terkejut mendengarnya, karena sumber pendapatan klan-klan besar itu adalah dengan memungut upeti sebagai kompensasi mengamankan wilayah dari gangguan penjahat. Namun, ia juga merasa usulan Fang Yuan adalah solusi terbaik, di mana kedua belah pihak tidak dirugikan karena Sekte Huayan hanya meminta jatah penguasaan wilayah selama 20 tahun saja dan itu bukanlah waktu yang lama bagi para kultivator karena mereka bisa hidup selama 100 tahun lebih. Tawaran leluhur sangat adil sekali. Aku akan menyampaikannya pada klan-klan dan sekte yang mendiami wilayah barat tentang tawaran ini. Sahut sesepuh Sekte Bulan Abadi sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Walaupun dia adalah pemimpin faksi keadilan, dirinya tetap menaruh hormat pada Fang Yuan karena tidak ada di faksi keadilan yang tahu sekuat apa dirinya. Lebih baik tidak mencari masalah daripada menambah musuh baru nantinya yang justru akan merugikan faksi keadilan yang telah lama menderita akibat diserang terus-menerus oleh faksi iblis selama bertahun-tahun. Kemudian sesepuh Sekte Bulan Abadi kembali ke tendanya, kini ia harus memikirkan cara agar semua klan-klan dan sekte menerima usulan leluhur Sekte Huayan. Apa aku berkata atas nama faksi keadilan saja agar mereka tidak membantah dan menerima usulan leluhur itu? Gumamnya, karena bila ia berkata atas nama faksi keadilan maka bila ada yang menolak seruannya maka kelompok yang menolak itu akan menjadi musuh semua anggota faksi keadilan. Matahari telah terbenam, tetapi tak ada tanda-tanda faksi iblis akan melakukan serangan kedua mereka, sehingga Patriark Li menduga faksi iblis mungkin masih menyusun rencana yang matang dalam serangan kedua nanti atau kekuatan mereka telah melemah dan hanya berani menunggu lawan di dalam wilayah mereka saja di dalam hutan abadi. Bila faksi iblis tidak berani menyerang,
maka faksi keadilan akan mengambil inisiatif menyerang lebih dulu. Namun, hal itu akan dilakukan di hari kelima nanti karena mereka harus memastikan faksi iblis benar-benar tidak berani menyerang lebih dulu. Ye Lingyan sibuk membakar daging ikan hiu yang diambilnya dari cincin penyimpanannya, sehingga adegan itu menarik perhatian anggota faksi keadilan yang sedang beristirahat dekat dengan kemah mereka. Leluhur Agung, cepat kemari, aku daging bakar hiunya telah matang dan siap disajikan. Ye Lingyan berkata dengan suara manja, seolah-olah ia bukan lagi penatua ketiga sekte Huayan. Dia terlihat seperti seorang istri yang memanggil suaminya saja. Wei Ho dan yang lainnya dengan semangat keluar dari tenda masing-masing dan mengerumuni Ye Lingyan. Ekspresi wajah Ye Lingyan menjadi masam, karena ia memasak ikan hiu itu bukan untuk mereka tetapi untuk pria idamannya saja. Hei, menjauh 10 langkah dariku dan kalian hanya boleh mengambil bagian ekornya saja. Teriak Ye Lingyan marah. Bagian teratas itu khusus untuk leluhur hehehe. Dia membayangkan pujian yang akan dilontarkan oleh Fang Yuan padanya. Penatua Ye Lingyan, air liurmu itu nanti akan membanjiri makanan itu. Wei Ho menegurnya. Ye Lingyan menyeka air liurnya dan kembali ke mode anggun yang membuat para pria menghayal aneh-aneh tentang tubuhnya. Enak sekali. Ye Lingyan mengenali suara itu dan langsung menoleh ke samping. Leluhur. Sejak kapan suami leluhur agung di sana? Sejak tadi. Sahut Fang Yuan terus memakan daging hiu bakar yang dihidangkan oleh Ye Lingyan. Yang ini kenapa berkuah, ya? Leluhur agung malah mengunyah daging hiu di piring di tanganku yang bercampur air liurku. Apakah ini? Dia telah menerima diriku apa adanya. Ye Lingyan berkata dalam hatinya dan langsung tersipu malu. Fang Yuan tetap menghabisi daging hiu bakar di piring itu. Hei, kalian! Dia memanggil anggota faksi keadilan dari klan lain yang memperhatikan mereka. Sini bergabung dengan kami, ayo makan banyak-banyak karena besok belum tentu kita bisa makan lagi, bisa saja kita akan terbunuh oleh faksi iblis hahaha. Karena Fang Yuan adalah Rana Absolute God, mereka ragu-ragu untuk ikut bergabung dalam pesta makan-makan daging hiu itu. Namun, saat Ye Lingyan ikut memanggil mereka, para anggota faksi keadilan berbondong-bondong mendekati kemah sekte Huayan dan menikmati daging hiu bakar buatan Ye Lingyan. Episode sebelumnya, Hutan Abadi. Episode berikutnya, Hutan Abadi 3. Fang Yuan. Hutan Abadi 3. Dua wanita cantik mendekati Fang Yuan, keduanya mengeluarkan botol arak dari cincin dimensinya. Saudari, berhati-hatilah dalam melayani pria itu, dia adalah leluhur pertama sekte Huayan. Sebuah suara menggema di benak kedua wanita itu. Baik senior. Sahut mereka sembari tersenyum hangat pada Fang Yuan, tetapi tiba-tiba aura yang sangat kuat menekan mereka padahal mereka belum merayu Fang Yuan. Jangan menggertak para junior, penatua Ye Lingyan. Fang Yuan menegur Ye Lingyan yang terlihat kesal pada kedua wanita yang mendekati dirinya itu. Awas kalian. Aku yang akan duduk di sebelah leluhur agung dan beliau itu tidak suka minum arak. Tegur Ye Lingyan sembari mengeluarkan bubuk teh dari cincin dimensinya, kemudian menyeduh teh untuk Fang Yuan. Kedua gadis faksi iblis yang menyusup ke faksi keadilan itu hanya bisa tersenyum masam,
kemudian kedua mengalihkan perhatian pada Wei Ho dan yang lainnya. Fang Yuan terkejut, stok arak di cincin dimensi mereka tak ada habis-habisnya dan berpikir kedua mungkin adalah pedagang arak yang disewa oleh sesepuh sekte bulan abadi untuk menyenangkan anggota faksi keadilan. Tambah sebotol lagi tuan tampan. Salah satu gadis cantik itu menggoda Wei Ho yang telah terhuyung-huyung. Aku tak sanggup lagi nona. Berikan pada yang lain saja. Sahut Wei Ho menolak tawaran gadis itu tetapi gadis itu menyuguhkan arak tersebut ke dalam mulutnya. Tengah malam, ribuan anggota faksi keadilan yang berada di lingkar luar kamp faksi keadilan telah tergeletak tak sadarkan diri karena terlalu banyak minum arak. Dongfang Wei sedang melakukan patroli bersama murid-murid elit sekte Gunung Persik langsung terkejut melihat hamparan anggota faksi keadilan yang malah tertidur pulas di bagian luar kamp mereka yang rentan diserang oleh musuh. Dongfang Wei mengerutkan keningnya dan menghela napas panjang. Baru sekali menang melawan faksi iblis mereka sudah mengadakan pesta. Gerutunya. Minta anggota faksi di kamp bagian dalam untuk menjaga pos luar ini. Katanya pada murid sekte Gunung Persik di sebelahnya. Baik Penatua Wei. Sahut murid tersebut sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Dia kemudian menggunakan teknik meringankan tubuh agar lebih cepat sampai ke kamp bagian dalam yang dihuni oleh anggota faksi keadilan dengan basis kultivasi ranah immortal ke atas, sedangkan di lingkar luar rata-rata basis kultivasi mereka adalah ranah Tianzun dan ranah Sein kecuali sekte Huayan karena mereka datang terlambat terpaksa membuat tenda di lingkar luar. Wajar mereka bergembira karena mereka jarang ikut ke garis depan medan perang melawan faksi iblis, tidak seperti Penatua Dongfang Wei yang telah memenangkan banyak perang melawan faksi iblis. Salah satu murid berkata, "Ya, jangan sampai mabuk hingga tak sadarkan diri begini juga. Kalau faksi iblis melakukan serangan dadakan maka mereka akan seperti rusa mati yang dibuang ke sarang harimau saja. Dimakan tanpa ada perlawanan." Sahut yang lain. Dongfang Wei juga khawatir faksi iblis akan melakukan serangan dadakan walaupun ia telah berpatroli di sekitar hutan abadi dan tidak menemukan ada anggota faksi iblis yang mendekat. Mata Dongfang Wei tertuju pada tenda sekte Huayan, darahnya kembali mendidih saat melihat senyuman lebar Ye Lingyan yang sedang bercanda dengan leluhur sekte Huayan. Terlintas di benaknya, kemungkinan Ye Lingyan hanya berpura-pura menyerah pada sekte Huayan. Dia kemungkinan menjadi mata-mata sekte iblis karena biasanya ranah absolute faksi iblis memilih mati daripada menyerah pada musuhnya. Tiba-tiba ratusan orang kembali bangun dan mengeluarkan menghunus senjata. Mereka kemudian membunuh anggota faksi keadilan di sekitar mereka secara membabi buta. Dongfang Wei terkejut melihatnya. Ternyata ada banyak mata-mata di sekitar kita. Gerutunya. Pantas saja mereka tidak melakukan serangan lagi. Dongfang Wei menoleh ke arah Ye Lingyan untuk memastikan apakah ia menjadi bagian dari mata-mata tersebut. Tetapi yang terjadi di luar dugaannya, Ye Lingyan malah membunuh semua anggota faksi iblis yang mendekati tenda sekte Huayan. Tembakan kembang api ke langit agar semua anggota faksi keadilan yang berada di kamp bagian dalam mengetahui serangan dadakan faksi iblis ini. Seru Dongfang Wei sembari menghunus pedangnya. Dalam satu kedipan mata, Dongfang Wei telah menghilang saat kilatan petir tiba-tiba muncul. Baru juga sampai ternyata kita sudah disambut oleh musuh.
Kata Ye Lingyan tersenyum lebar karena yakin Fang Yuan akan memamerkan hujan pedang yang akan membuat para petinggi faksi keadilan tercengang. Namun, apa yang dipikirkan oleh Ye Lingyan tidak terwujud karena Fang Yuan hanya mengambil pedang yang tergeletak di tanah, kemudian menyerang musuh dengan santai. Leluhur Agung, kenapa Anda tidak mengamuk dengan mengacak-acak musuh seperti biasanya? Ye Lingyan penasaran. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan senyuman tipis dan berkata, pahlawan Dong Fang Wei telah turun tangan, hanya dengan dia saja itu sudah cukup mengatasi pion-pion lemah ini. Ye Lingyan terbang 50 tombak dari permukaan tanah dan ia melihat kilatan-kilatan petir di kejauhan yang menandakan ada ahli bela diri kuat yang sedang bertarung. Gu Hong merasakan aura Rana Absolute God telah muncul. Aku tidak menyangka mereka cepat sekali menyadari keberadaan kami, gumamnya terus membunuh anggota faksi keadilan di dekatnya. Namun, ia melihat aura yang sangat familiar melayang di udara. Bukankah itu si pengkhianat lacur Ye Lingyan? Sudut bibirnya memancarkan seringai jahat. Kalau dirinya menangkap atau membawa mayat Ye Lingyan ke hadapan Gu Bei, maka dirinya akan mendapat pujian karena telah berhasil menghukum pengkhianat tersebut. Kalian terus bunuh anggota faksi keadilan sebanyak mungkin. Aku akan ke sana sebentar. Seru Gu Hong meninggalkan bawahannya. Ye Lingyan hendak turun ke bawah untuk bergabung dengan Fang Yuan, tetapi tiba-tiba energi pedang berbentuk bulan sabit melesat ke arahnya. Untung saja Ye Lingyan telah mengeluarkan kipas bambu merahnya dari awal. Dia segera mengayunkan kipas bambu merah itu dan angin tornado yang terbentuk dari energi spiritual anginnya langsung berbenturan dengan energi pedang yang menyerangnya secara tiba-tiba. Oh, ternyata kemampuan bertarungmu masih setajam dulu. Gu Hong akhirnya muncul 20 langkah dari Ye Lingyan. Padahal aku menyangka dirimu akan menjadi wanita penghibur faksi keadilan dan melayani semua laki-laki di sini dengan merentangkan kedua kakimu lebar-lebar, hahaha. Gu Hong mengejek Ye Lingyan. Ekspresi wajah Ye Lingyan menjadi masam karena dikatakan sebagai wanita penghibur, darahnya mendidih. Gu Hong, tutup mulut sampahmu itu. Bentaknya. Karena kita dulunya adalah rekan di faksi iblis, maka aku akan mengingatkanmu lebih baik tinggalkan Gu Bei segera atau kamu akan menyesal. Tuan baruku bukanlah lawan yang mudah dihadapi, menghancurkan Gu Bei itu hanya seperti membalikkan telapak tangan baginya. Jangan sampai nasibmu seperti Bao Jie dan Jenderal Wu Biao. Hahaha. Dasar betina lacur penakut. Ejek Gu Hong tidak percaya dengan ucapan Ye Lingyan. Aku akan memenggal kepalamu dan memajangnya di pintu masuk istana hutan abadi. Ancamnya sembari mengayunkan pedangnya ke arah Ye Lingyan. Episode sebelumnya. Hutan Abadi 2. Episode berikutnya. Hutan Abadi 4.